Saat cewek ini ikut kompetisi Miss Kecantikan, pacarnya datang buat ngedukung dia di lantai 2 sama temennya. Si cewek seneng banget. Nah saat itu si cewek ditanya bakat apa yang bakal dia tampilin di kompetisi itu. Ya udah dia pun menang lagi karena bisa menang di kompetisi itu. Rombongan ini bertahan hidup di supermarket karena di luar ada kabut tebal yang di dalamnya ada hewan-hewan mengerikan. Tapi setelah beberapa hari, mereka akhirnya mutusin buat keluar cari bantuan. Dan sayangnya karena kabut tebal, rombongan mereka jadi kepisah. Pas udah sampai mobil, sayangnya salah satu dari mereka dicapit duluan sama makhluk itu. Dan yang berhasil masuk ke mobil cuma 4 orang ini. Mereka pergi dengan tujuan ke rumah pria ini dulu buat nyelamatin istrinya. Tapi ternyata istrinya udah jadi korban juga. Badannya kebungkus jaring laba-laba. Pria ini terpukul banget, tapi dia harus tetap ngelanjutin perjalanannya buat nyari bantuan agar mereka bisa selamat. Sepanjang perjalanan kelihatan kalau isi kota udah hancur dan kendaraan udah berserakan di mana-mana. Bahkan mereka harus panik dan ketakutan banget karena ada makhluk gede itu di depan mereka. Dan biar nggak diserang, mereka berhenti sementara. Setelah makhluk itu pergi, mereka lanjut jalan lagi sampai akhirnya mogok kehabisan bensin. Inilah titik putus asa mereka. Apakah ada yang bakal nyelamatin mereka nanti? Cerita lengkapnya ada di video terkait ya. Ada sebuah keluarga yang nyimpen boneka yang bisa hidup. Mereka kira boneka ini baik, nggak taunya boneka ini berjiwa psikopat. Dia mau menghabisi satu keluarga ini. Tapi anehnya boneka psikopat ini terang-terangan gitu ngelakuin aksinya. Kayak dia mau meracuni satu keluarga ini aja, dia ngasih racun ke makanan mereka tapi di depan mereka, guys. Ya jadinya dia kena marah. Terus waktu cowok ini mau pergi pakai mobilnya, boneka ini udah nunggu di belakang dia buat nutupin muka cowok ini biar dia kehabisan nafas. Tapi yang ketutup cuma sampai hidungnya doang, mulutnya masih bisa nafas. Ya dia gagal lagi. Si boneka akhirnya kabur. Udah sering gagal, ternyata dia masih nggak nyerah. Kali ini dia pasang karpet yang ada pakunya gini, dan di sekelilingnya dia taruh kelereng biar pas keluarga ini masuk mereka jadi kegelincir kelereng terus jatuh ke karpet paku tadi. Tapi pas cewek ini datang dan ngebuka pintunya, semua kelereng jadi kesapu pintu. Rencananya jadi gagal lagi deh. Karena dihipnotis, semua orang di kota ini ngejar pria dan wanita ini buat mereka habisin. Untungnya pria ini adalah seorang polisi. Dia ngebawa senjata buat menghentikan mereka. Pria dan wanita ini pun pergi dengan sepeda motor ngejauh dari sana. Tapi pria ini kayaknya udah mulai kena hipnotis juga. Dia mulai ngerasa kalau kota itu kayak berputar. Nah karena nggak fokus, mereka hampir aja nabrak. Untungnya si pria ahli berkendara. Mereka berhenti dengan selamat. Tapi mereka akhirnya terjebak di jalan yang buntu. Semua orang, bahkan polisi yang terhipnotis, nyoba ngejar mereka. Nah di saat itu datang seorang pria yang jadi dalang dari hipnotis itu. Dia ngehipnotis semua polisi buat ngarahin senjatanya ke pria dan wanita ini. Nah, entah kenapa tiba-tiba pria ini punya kekuatan hipnotis juga. Dia bisa menghipnotis polisi itu berbalik ngarahin senjatanya ke pria jahat ini. Mereka berdua akhirnya selamat. Semua orang di kota ini terjebak di supermarket karena di luar ada monster raksasa ganas yang mau makan mereka. Mereka nggak bisa keluar, tapi salah satu dari orang ini ada yang sempat selamat dari monster raksasa itu. Dan tiba-tiba dia ngerasa kalau dirinya itu utusan Tuhan yang nggak bisa mati. Dia ngeyakinin beberapa orang di sana buat jadi pengikutnya. Dan siapa aja yang nggak percaya sama dia bakal dijadiin tumbal sama wanita aneh ini. Nah orang-orang yang nggak percaya ini akhirnya muter otak buat nyari jalan keluar biar mereka bisa selamat dari wanita aneh ini dan pengikutnya. Akhirnya pas sudah dini hari mereka diam-diam nyoba buat kabur dari sana. Ternyata di depan pintu udah ditunggu sama wanita ini dan pengikutnya. Wanita ini ngelarang orang-orang yang mau kabur ini keluar dari supermarket karena katanya itu ngelawan kehendak Tuhan. Dia percaya kalau dia adalah utusannya dan ini semua udah takdir Tuhan. Terus wanita aneh ini juga minta bocil yang ada di antara orang-orang itu berjadiin tumbal dengan alasan penebusan, dan pengikutnya langsung nyerang orang-orang yang mau kabur ini buat ngambil bocil itu. Di saat keadaan kacau dan ricuh, tiba-tiba cerita selanjutnya ada di video terkait ya. Wanita ini baru menikah dengan pria kaya raya, tapi di hari pertama mereka setelah menikah, dia diajak kumpul buat main sebuah permainan yang katanya udah jadi tradisi mereka kalau ada anggota keluarganya yang baru menikah. Nah, tanpa ada curiga sedikit pun, dia ikut dalam permainan itu. Dan karena dia anggota baru di dalam keluarga itu, jadi dia yang disuruh milih permainan yang udah disediain dalam sebuah kotak. Dan yang dia pilih adalah permainan petak umpet. Nah, tiba-tiba semua keluarga itu kaget dengan pilihan wanita ini, tapi mereka berusaha buat tetap tenang dan ngejelasin permainan petak umpetnya. Anehnya yang bersembunyi di sini cuman wanita ini doang. Dia disuruh sembunyi sampai pagi hari, sedangkan yang nyari semua keluarga ini. Nah karena wanita ini pikirannya positif aja, ya dia pun ngikutin permainan dan sembunyi. Tapi apa yang terjadi sebenarnya? Ternyata permainan ini bukanlah permainan biasa. Si wanita ternyata disuruh ikut permainan dan sembunyi buat dihabisin karena bakal dijadiin tumbal buat persembahan. Ada seorang ibu yang keluar rumah malam-malam sendirian. Ternyata ada boneka super psikopat yang ngincar dia. Boneka ini tuh nggak cuma diem doang, tapi bisa ngendaliin mobil yang dipakai si ibu. Jadi mobilnya diputer-puter gitu sampai hilang kendali. Pas udah chaos banget, boneka psikopat ini langsung nyerang si ibu. Dan ya udah, nasib si ibu berakhir di tangan boneka sadis itu.
Ada cowok mesum yang ngumpet di dalam matras buat ngintipin cewek-cewek yang lagi latihan senam. Pas mereka lagi latihan, tiba-tiba pelatih ceweknya deketin tuh matras. Cowok ini panik dong, langsung nutup resletingnya biar gak ketahuan. Tapi nasib gak berpihak, ternyata si pelatih nyuruh semua cewek berlatihan loncat-loncatan di matras itu. Nah, si cowok ini udah mau kabur, tapi resletingnya nyangkut. Belum sempet ngapain, mereka semua udah mulai loncat di atasnya. Pelatih bilang loncatannya kurang bertenaga, jadi mereka disuruh makin kencang. Tulang si cowok ini udah mulai retak tiap kali ada yang loncat di atasnya. Tapi latihan tetap lanjut, sampai akhirnya nggak bisa apa-apa, cuma pasrah. Bahkan ada yang loncat tepat di mukanya, langsung hancur. Setelah puas, pelatih ngizinin mereka pulang, tapi matrasnya udah penuh darah di bagian bawah. Si cowok itu akhirnya dibuang kayak sampah. Ngeri abis kan? Cewek ini pergi ke hutan buat hunting foto, motoin apapun yang kelihatan unik. Dia foto rantingnya bentuknya segitiga sama tong usang yang kelihatan estetik gitu. Terus dia lanjut nyari objek foto di dalam hutan. Pas lagi foto, tiba-tiba dia dengar suara orang jalan. Awalnya sih dia nggak terlalu peduli, tapi pas suara itu kedengeran lagi, dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Jadi dia lanjut lagi aja hunting fotonya. Besoknya foto-foto yang dia ambil dikirim ke rumahnya. Di foto pertama, ya itu hasil jepretan dia. Tapi anehnya ada foto lain yang dia nggak inget pernah motoin. Foto itu ngambil dia dari belakang, seolah-olah ada orang yang motoin dia waktu dia lagi hunting kemarin. Dia cek roll filmnya, nggak ada foto itu. Bingung banget kan? Dan pas dia nengok ke samping, ada orang yang tiba-tiba foto dia. Kalau kalian lihat cewek cakep di pinggir jalan, jangan gampang tergoda. Ada nih dua cowok di mobil kuning ngelihat cewek cantik yang lagi berdiri di samping mobil merahnya. Mereka pikir mobilnya mogok, jadi deh mereka datengin sosokan nawarin bantuan. Si cewek bilang mobilnya baik-baik aja dan dia langsung cabut. Tapi dua cowok ini nekat ngejar si cewek pakai mobilnya. Akhirnya cewek itu berhenti di tanah kosong yang sepi abis. Salah satu cowok ini udah mau mulai macem-macem tuh, tapi tiba-tiba cewek itu ngeluarin pedang dari mobilnya dan kap mobilnya juga dia buka. Isinya tuh mesin penghancur. Jadi deh cowok mesum ini digiling hidup-hidup karena ternyata bahan bakar mobil si cewek itu darah manusia. Tapi karena masih butuh isi ulang, dia datengin temen cowok tadi. Tapi kali ini cuma diambil satu tangannya aja berstok, terus dia tinggalin di situ. Ada monster kelabang gede banget, serem parah, dan pokoknya matanya tuh nggak boleh dilihat. Orang-orang yang kejebak di bangunan itu bakal aman selama nggak natap mata si monster. Nah masalahnya ada satu cowok yang nggak sengaja ceroboh. Dia tersandung dan jadi ngelihat pantulan mata monster kelabang itu di lantai. Monster langsung ngeh dan mulai mau nyerang dia, sedangkan dia malah bengong ketakutan kayak nggak bisa kabur. Orang-orang lain yang ngelihat itu langsung panik dan buru-buru lari ngebawa cowok itu. Untungnya mereka nemu satu pintu kecil buat kabur dan mereka pun berhasil selamat dari monster kelabang itu. Ada cewek yang suka banget merajut boneka, terus jual-jualin hasil rajutannya ke orang-orang. Nah, pas dia nonton acara TV, dia kaget banget pas lihat boneka rajutannya yang udah dibeli orang, malah dijadikan boneka voodoo. Jadi boneka voodoo ini bisa bikin orang yang namanya ditempelin di boneka itu terluka beneran. Dan ternyata udah ada yang jadi cobaannya. Cewek ini langsung panik, dia telepon polisi dan ceritain semuanya. Tapi anehnya orang yang jual boneka itu kayak bisa tahu kalau dia yang nonton. Soalnya dia tiba-tiba lihat cewek ini lewat TV, kayak lagi tatap dia langsung. Cewek itu langsung kaget, apesnya langsung matiin TV. Nah tiba-tiba perutnya sakit banget, lehernya kayak ada yang nyiksa. Terus pas dia lihat ke depan, ada orang yang pakai topeng beruang berdiri di sana. Dia pun langsung diculik deh sama orang itu. Ada pesulap nih, tapi dia bukan pesulap biasa. Dia sebenarnya pencuri yang jago banget. Dia bikin atraksi pakai balon merah yang disulap jadi super gede. Nah, semua orang sampai sapambang aja ikut-ikutan nonton saking serunya. Terus si pesulap ini kayak pamerin kalau dia bisa ngilang masuk ke dalam balon itu. Padahal ya yang dilihat orang itu cuma rekaman doang. Di belakang layar si pesulap yang asli udah nyiapin rute rahasia buat nyusup masuk ke ruang penyimpanan bank. Di sana dia ngambil berlian berharga banget. Dan di luar orang-orang termasuk sapam masih aja fokus nontonnya aksi palsunya. Pas akhirnya si pesulap pencuri muncul lagi, alarm bank tiba-tiba bunyi. Tapi sayangnya udah terlambat. Pesulap pencuri ini udah sukses kabur bawa berliannya. Ada sekolah khusus buat bocil psikopat guys. Bukan sekolah biasa yang bawa buku catatan, tapi bawa pisau, gunting, suntikan, racun, bahkan gergaji buat potong tulang. Pelajaran di sana juga bukan pelajaran umum, tapi tentang psikopat-psikopat terkenal di dunia. Mereka juga bawa lakban sama tali buat ikat korban. Setelah siap, bocil ini pamitan sama orang tuanya. Tapi yang seremnya, topeng yang dipakai bocil ini dibuat dari kulit manusia, yang ternyata kulit orang tuanya sendiri yang udah jadi korban juga. Ada seorang pria yang kerjaannya sehari-harinya bersih-bersih apartemen. Nah, suatu hari dia nemu boneka di tempat sampah. Karena dia jago banget ngebenerin barang-barang rusak, si boneka ini dibetulin sama dia. Bahkan mesinnya diganti biar bisa nyala lagi. Tapi plot twistnya, ternyata boneka ini bukan boneka biasa, melainkan boneka yang punya dendam dan penuh emosi gelap. Si boneka psikopat ini langsung ngincer siapa aja yang bikin dia kesal. Dan sayangnya, pria ini yang jadi korbannya. Alih-alih berterima kasih, si boneka malah habisi pria yang udah capek-capek ngebenerin dia ini.
Ada nih wanita yang punya tagihan banyak banget sampai dia stres banget karena nggak punya uang buat bayar. Suatu hari lagi mumet gitu, tiba-tiba dia dengar suara benda jatuh di luar kamarnya. Ternyata itu lonceng. Dia coba bunyikan loncengnya, tiba-tiba uang berjatuhan dari atap. Dia langsung sadar kayaknya lonceng itu bisa ngeluarin uang kalau dibunyikan. Dia bunyiin lagi dan uangnya makin banyak sampai akhirnya semua tagihannya lunas. Dia seneng banget tapi malah jadi serakah dan pengen dapetin lebih banyak uangnya. Sayangnya setelah beberapa kali bunyiin lonceng, gak ada uang yang keluar. Tiba-tiba dia ngelihat keluar dan dia pun hilang. Jadi uang yang dia kumpulin tadi ternyata ada harganya, harus dibayar pakai nyawanya sendiri. Ada raja yang pengen nge-challenge orang buat nebak kulit apa yang dia pajang. Karena siapapun yang berhasil nebak benar bakal dinikahin sama putrinya dan langsung jadi raja. Nah, ada yang nebak itu kulit B2. Salah. Ada lagi yang mikir itu kulit manusia. Salah juga. Si raja ini yakin banget gak bakal ada yang bisa tebak karena emang dia pelihara kulit ini dengan penuh cinta. Nah, terus pas tebak-tebakan ini tiba-tiba ada pria botak dengan tapang serem datang. Cukup nyium aja dia langsung tahu itu kulit kutu dan boom, bener deh tebakannya. Awalnya raja ini nemuin kutu kecil, terus karena iseng dia pelihara tuh kutu. Sampai-sampai dikasih makan darahnya, dikasih mainan, dan dijaga sampai si kutu tumbuh jadi besar banget dan makan daging.